Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 Matkul Fikih Muamalah kelas 3D Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Zaki Hevin Badila dan teman saya Ananda Mega Pertiwi, Betty Nur Habibati, Alisyatu Syahra Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Nur Habibati, NIM 1907211000035. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah. Istilah mudharabah berasal dari kata dor, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qirad. Definisi mudharabah secara terminologi. Menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan atau usaha dari pihak yang lain. Menurut mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut mazhab Syafi'i, mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Menurut mazhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mudharabah adalah akad antara dua pihak. Pihak yang pertama sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif, dan keuntungannya dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal. Sedangkan bagi pihak pelaksana modal, kerugian adalah kehilangan waktu, pikiran, jerih payah yang telah dicurahkan, serta manajerial. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Pratiwi, NIM 1907211000028 dari kelompok 4 kebagian akad mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan syarat mudharabah. Yang pertama, saibul mal dan mudharib, yaitu syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal ini karena mudharib bekerja atas perintah dari pemilik modal dan mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Yang kedua, signat ijab dan qabul, yaitu signat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ijab adalah menggunakan asal kata dari derivasi mudharabah. Qabul adalah perkataan amil atau pengelola. Yang ketiga, modal, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk tujuannya investasi dalam akad mudharokah. Yang keempat, nisab keuntungan, yaitu jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dan modal. Yang terakhir yaitu syarat pekerjaan atas usaha, yaitu pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hoifin Ubaidillah. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah. NIM 19072110042. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun mudharabah. Rukun mudharabah adalah akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digunakan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab atau qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridah, muamalah atau kata-kata yang searti. Menurut Imam Syafi'i, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik modal, pengelola, ijab dan qabul, modal, pekerjaan, keuntungan atau nisbah. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah ada 3, yaitu yang pertama 2 orang yang melakukan akad, yang kedua adalah modal, yang ketiga siwa. Dari perbedaan pendapat para ulama di atas dapat dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah yang pertama pelaku, shahibul mal, dan muwarib. Yang kedua objek mudharabah, yang ketiga persetujuan kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisyatus Syahro Amalia, NIM 1907211002003. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerjasama bisnis menggunakan akad mudharabah. Akad yaitu akad pembayaran al-musyarrakah, al-mubarahah, al-mudharabah untuk kegiatan modal usaha ataupun penyuluhan biaya kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjelaskan bisnis dengan suatu keuntungan yang tidak bisa pasti yang mungkin dapat atau juga tidak dapat diwujudkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.